Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu kita menyediakan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami menghampiri tahta-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat anugerah dan kekuatan serta kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Mensyukuri pemberian Tuhan, menjadikan kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami, biarlah kami semakin dihidupkan dan dikuatkan iman kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 10. Yang demikian sabda Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali bertemu kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Saudara yang terkasih, bagi orang yang suka bernyanyi, secara khusus menyukai lagu-lagu gerejawi, ada satu nama yang sangat luar biasa yang terkenal, yaitu Beethoven. Dia seorang pembuat simfoni, oratorio, opera, dan juga sonata piano yang sangat luar biasa, yang diakui sampai sekarang ini. Bagi seorang seperti dia, yang terbiasa dengan membuat lagu-lagu, maka membutuhkan kepekaan, rasa, dan juga telinga. Dikisahkan ketika dia berusia 30 tahun, ternyata dia mengalami sebuah penyakit yang membuat gendang telinganya menjadi rusak dan dia tidak bisa lagi untuk mendengar. Tentu ini persoalan bagi dia.
ini menjadi masalah. Karena semua yang dia munculkan biasanya lahir dari apa yang dia dengar, termasuk nada-nadanya dan lain sebagainya. Dia mengalami masa-masa yang tidak mudah, saudara. Bagaimana dari seorang yang kemudian pada awalnya seorang yang hebat untuk membuat lagu dengan sangat mudah dan mendengarkan keindahan syair dan pujian serta nada-nada itu, menjadi orang yang tidak pernah lagi bisa mendengar apa-apa, sunyi dan sepi. Pergumulannya luar biasa. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mampu untuk menyelesaikan pergumulan itu. Ketika dia dalam usia 30 tahun itu menderita sakit dan menjadi tuli. Bukan kemudian dia menjadi ambruk dan putus asa. Tetapi justru dia kemudian berkembang luar biasa, bertumbuh luar biasa. Pengalaman hidupnya membawa dia menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memberikan kepada dia kekuatan untuk itu. Dia tidak bisa lagi mendengar, tetapi hasil dari karyanya justru menjadi luar biasa. Syairnya begitu luar biasa, nada-nadanya luar biasa, karena terjadi harmonisasi yang luar biasa yang membuat orang terberkati dengan lagu itu. Saudara yang terkasih, tidak mudah untuk menerima kelemahan diri kita. Karena itu tema kita hari ini, dikuatkan dalam kelemahan. Bahwa orang seringkali menyembunyikan kelemahannya dan juga menyembunyikan kerapuhannya. Orang tidak suka untuk dikatakan oleh orang lain sebagai orang lemah, orang yang rapuh. Orang tidak suka untuk kemudian dikasihani dengan hal itu. Sehingga dia selalu tampil gagah, dia selalu tampil baik, dia selalu tampil perfect dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak mau diketahui kelemahannya. Apalagi bagi orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin. Mereka betul-betul menyembunyikan kelemahan itu dengan baik. Mereka yang figur publik, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berusaha bagaimana caranya supaya segala kelemahan itu ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain. Saudara yang terkasih, itu kebiasaan yang kita dengar. Tapi hari ini kita melihat itu tidak berlaku teori itu di dalam diri Paulus. Paulus justru dengan sangat gamblang memberikan kepada jemaat Korintus kesaksian, yaitu bagaimana dia tidak malu untuk mengakui segala kelemahannya. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa dia pada suatu kali ada sesuatu yang ada di dalam dirinya yang kemudian dia sebut sebagai duri dalam daging yang betul-betul menyiksa dan mengganggu hidupnya. 3 kali dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong ambil duri ini, ambil penyakit ini. Itu tafsir yang muncul, yaitu duri dalam daging itu penyakit. Dia berusaha datang kepada Tuhan, Tuhan disembuhkan toh. Dia enak punya penyakit seperti ini, sangat mengganggu. Saya tidak bisa pelayanan, saya tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti yang lain. 3 kali saudara, dia minta sama Tuhan supaya Tuhan mengangkat sakit penyakitnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan mendengarkan dia? Tidak. Tuhan tidak mendengarkan dia dalam pengertian mengikuti apa yang dia minta. Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya. Luar biasa. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, pekabar yang luar biasa, minta sama Tuhan untuk disembuhkan tetapi tidak sembuh. Apa yang sebetulnya terjadi di dalamnya? Apa? Misteri apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri Paulus? Saudara yang terkasih, ketika dia minta supaya Tuhan mengangkat penyakitnya, maka dia mendengar bagaimana Tuhan mengatakan jawabannya secara jelas dengan mengatakan, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Itu jawaban Tuhan. Itu Tuhan mengatakan, cukupkanlah kasih karunia bagiku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengabulkan permohonan dari Paulus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mendengar bahwa Allah tidak
mendengarkan permohonannya, tidak mengabulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia alami? Apakah dia marah? Apakah dia kemudian frustasi? Apakah dia kemudian, ya sudah Tuhan, karena kamu gak dengar aku gak percaya lagi sama kamu? Tidak. Banyak orang ketika berada di dalam kelemahan, apalagi kalau dia sudah sukses dan kemudian jatuh, berada dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan aku? Atau ketika orang sudah merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, rajin ke gereja, sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai seorang aktivis gereja, berpersembahan luar biasa, kemudian mendapatkan penyakit atau mendapatkan masalah yang tidak bisa hilang begitu saja di dalam dirinya. Apa yang dia rasakan? Pasti dia akan merasa, Tuhan, kenapa engkau tidak menyukai aku? Kenapa engkau tidak mendengarkan doaku dan menghapus semuanya? Paulus tidak mengatakan demikian. Ketika dia berada dalam situasi lemah dan dia tahu bahwa Tuhan tidak mengabulkan keinginannya, dia mengatakan satu kalimat yang penting bagi kita, yaitu ketika dia mengatakan bahwa aku rela menerima semuanya itu. Kerelaan untuk menerima kelemahan, bahasa lain adalah berdamai. Ketika kita berada dalam kondisi terpuruk, ekonomi kita hancur, kita tidak lagi bisa hidup seperti dulu, rumah tangga kita tidak bisa seperti dulu, tubuh kita tidak bisa seperti dulu, kehidupan ekonomi kita tidak bisa seperti itu. Yang diperlukan adalah kerelaan untuk menerimanya, berdamai dengan situasi yang ada. Yang itu diajarkan oleh Paulus kepada kita. Sehingga ketika dia rela menerima itu, maka hatinya menjadi plong. Dia menjadi mampu untuk menerima itu dengan segala ungkapan syukurnya. Dia kemudian melihat bahwa inilah bagian saya. Ini yang harus aku tanggung dalam hidupku. Maka dia mampu untuk melihat hal itu. Kerelaan dan juga keikhlasan dan berdamai dengan kelemahan menjadi penting untuk kita semua. Dengan demikian, kita lalu tahu tentang situasi diri kita, situasi tubuh kita. Saya tahu saya punya penyakit, maka saya tahu bahwa saya harus berdamai dengan penyakit saya. Maka saya harus belajar untuk bagaimana supaya penyakit itu tidak menjadi semakin parah, bahkan menjadi sembuh oleh karena penerimaan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang boleh kita lihat dalam teks kita kali ini, sebetulnya kenapa sih Paulus bicara tentang kelemahan dan dia mau mengakui kelemahan sebagai bagian dari hidupnya? Karena dia melihat banyak orang yang suka dalam hidupnya mengagungkan dan memegahkan diri. Dan itu dia lihat dalam jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang hebat, saudara. Jemaat yang top. Jemaat yang memiliki banyak sekali kemampuan, talenta, karunia. Dan jemaat yang kaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka saling memegahkan diri. Mereka sombong satu dengan yang lain atas capaian-capaian dalam hidup mereka. Baik capaian dalam hal rohani mereka, ataupun juga capaian dalam materi mereka dan kesuksesan mereka. Mereka sombong, saudara, satu dengan yang lain. Mereka memegahkan diri mereka dan mengatakan, saya lebih daripada yang lain. Dan itu yang dilihat oleh Paulus. Karena itu Paulus mengkritik sikap jemaat yang memegahkan diri atas capaian-capaian hidup mereka. Dengan mengatakan, aku tidak mau bermegah karena semua itu. Dengan segala macam penglihatan yang dia sudah dapatkan, dia tidak pernah cerita kepada orang lain. Dengan segala macam karunia yang Tuhan berikan kepada dirinya, dia tidak pernah diceritakan kepada orang lain dan kemudian merasa menjadi semakin hebat dibandingkan orang lain. Tidak. Dia diam, dia simpan itu di dalam dirinya. Karena itu dia mengatakan, aku tidak mau bermegah terhadap itu semua. Justru ketika aku bermegah dalam penderitaan, dalam kondisi disiksa, dalam kesukaran, dalam segala hal aku mau bermegah. Apa yang mau dimegahkan oleh
Paulus. Apakah karena penderitaan itu? Tidak. Tetapi yang mau dimegahkan oleh Paulus adalah ketika dia berada di dalam penderitaan, ketika dia berada dalam situasi yang penuh dengan kesukaran, dia merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu yang dia ingin tinggikan bukan dirinya. Yang dia ingin muliakan dalam hidupnya bukan dirinya. Yang dia ingin kemudian angkat dalam hidup ini bukan dirinya, tetapi Tuhan. Saudara yang terkasih, karena itu Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, belajarlah rendah hati. Dengan segala capaian-capaian yang ada, dengan segala kemakmuran, dengan segala segudang pengalaman iman, dan kekayaan rohani yang kamu miliki, belajarlah rendah hati. Di dalam kerendahan hati, kita akan bisa melihat bagaimana berkat-berkat itu menjadi karya yang baik untuk orang-orang di sekitar kita dan diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita diajak untuk kemudian melihat, jangan terpaku dan terus meratapi kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Jangan kemudian masuk dan kemudian hanya memandang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bahwa kekurangan-kekurangan baiklah itu menjadi realitas hidup kita, tetapi tidak pernah menjadi hambatan bagi kita untuk bertumbuh luar biasa. Kelemahan secara fisik maupun kelemahan karena hal-hal yang lain, keterbatasan, kekurangan yang ada di dalam diri kita, janganlah pernah menghambat kita untuk terus berkarya, untuk terus mencapai prestasi di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah tayangan video yang menarik, yaitu tentang seorang yang memiliki kelemahan di dalam tubuhnya. Tetapi meskipun dia lemah, tapi dia mampu menggunakan kelemahan itu sebagai sebuah berkat yang ada di dalam dirinya, dan mampu mengubahnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam hidupnya. Mari kita saksikan. Welcome to America's Got Talent. What's your name? I'm Cody. Hi, Cody. I'm Cody. How old are you? I am 22 years old. Yeah. Who are you, miss? Who are you? I'm Mom. Oh, I'm hi, Tina Mom. Lee. Hi, Tina. How are you? What are you going to do here for us today? I'm gonna sing a song for you on the piano. I love it. Tina, tell us a little bit about Cody. Cody is blind and autistic. Wow. We found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I was in tears, because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So, yeah. Go on, Cody. Go on. This is your time, okay? There's gonna be like 20 film cameras on you. Ready? Yeah. Go. Boom. I've been to so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, and I made some bad rhymes. I've acted out my life in stages, 10,000 people watching, yeah. We're alone
alone now, and I'm singing this song to you. I love you in a place, oh, there's no space or time. I love you from my life. You're a friend of mine. But when my life is over, remember we're together. We're alone now, and I'm singing this song to you. And I'm singing a song to you. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Yes! Please come. I'm a new judge this season, and I'm also a new mom this year. And Congratulations. it's the toughest job I've ever had and the most rewarding job I've ever had. You just want to give your kids the moon, the stars, and the rainbows. And tonight, I'm going to give you something special. Climb every mountain, and swim every ocean, just to be with you. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lemah, mari kita menyadari tentang Tuhan yang besar dan kuat dalam kehidupan kita. Karena itu jangan putus asa, justru di dalam kelemahan kita akan dikuatkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami selaku manusia seperti saat ini. Kami melihat betapa kuatnya Tuhan menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sabda Tuhan biarlah menjadi pelita dalam hidup kami. Amin.